Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan jenis artificial intelligence. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Deti Andiastuti, NPM 2006051 dari kelas Teknik Informatika C. Nah, teknologi kecerdasan buatan saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru, namun perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Lalu, apa definisi dari AI? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan pengertian artificial intelligence menurut McLeod dan Shell adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI ini merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama halnya seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Terdapat poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI juga perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor kecerdasan buatan seperti berikut. Yang pertama yaitu acting humanly, di mana sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua yaitu thinking humanly, di mana sistem yang mampu berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga yaitu think rationally, di mana sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat yaitu act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa contoh penerapan AI seperti Smart Assistant. Smart Assistant ini akan membantu pengguna untuk membuka aplikasi di dalam ponsel atau melakukan apapun dengan cepat, misalnya aplikasi Google Assistant. Selanjutnya yaitu chatbots. Chatbot ini merupakan percakapan antara pengguna dengan robot, baik berupa teks ataupun suara. Contoh aplikasi dari chatbot ini yaitu SimSimi. Selanjutnya yaitu sistem pakar, merupakan sistem informasi yang berisi pengetahuan seorang pakar, biasanya dapat digunakan untuk konsultasi. Selanjutnya yaitu recommendation engine, voice recognition, Siri, M-Banking, game online, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis AI. Terdapat 7 tipe artificial intelligence yang sering digunakan dalam sebuah pemrograman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu self-aware atau kesadaran diri, di mana sistem kecerdasan buatan ini merupakan tingkatan tertinggi karena sistemnya memiliki kemampuan kesadaran tinggi akan sesuatu dan juga rasa diri. Mesin tersebut bisa memahami keadaan di sekelilingnya dan menghimpun data yang digunakan dalam menyimpulkan hal yang dirasakan orang lain. Bahkan sampai kini belum ada mesin atau kecerdasan buatan yang mampu mencapai hal ini. Yang kedua yaitu theory of mind atau teori pikiran. Pada tipe ini, mesin akan memiliki kecerdasan emosional dan mampu mengingat emosi seseorang dan tingkah laku dengan mengumpulkan data ketika interaksi dengan manusia. Tipe ini juga nantinya akan mampu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat apa yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga yaitu
limited memory atau memori terbatas. Kecerdasan buatan ini bisa menggunakan ingatan dan pengalaman di masa lalunya dalam menginformasikan keputusan apa yang akan diambil di masa mendatang. Sistem ini sebenarnya sudah diterapkan pada kendaraan dengan teknologi self-driving, yakni mobil akan mengganti jalur secara otomatis. Keputusan masa depan ini tentu berjangka pendek dan data yang diperoleh tidak disimpan permanen. Yang keempat yaitu reactive machine atau mesin reaktif. Tipe ini adalah yang paling dasar dari AI karena mesin reaktif ini akan secara otomatis merespon dan mengidentifikasi situasi setiap saat. Contoh yang menggunakan kecerdasan buatan ini adalah permainan catur Deep Blue yang dikembangkan oleh IBM. Yang kelima yaitu Artificial Narrow Intelligence atau disingkat dengan ANI. Cara kerja sistem ini mengacu pada pengerjaan hal-hal tertentu secara otomatis dengan menggunakan kapabilitas seperti manusia. Jadi kemampuannya terbatas pada apa yang sudah diprogram saja, dan oleh karena itu kompetensinya pun juga sempit. Yang keenam yaitu Artificial Super Intelligence atau disingkat dengan ASI, di mana ASI menjadi tipe kecerdasan yang paling superior di antara yang lain dan merupakan gabungan dari tipe AI sebelumnya yang telah disempurnakan. Dengan begitu, tipe ini memiliki kapasitas memori yang lebih besar, jadi ini tercipta bukan tidak mungkin bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. Yang ketujuh yaitu Artificial General Intelligence atau disingkat dengan AGI. Tipe ini lebih menitik beratkan pada kemampuan sistem AI untuk mempelajari, melihat, memahami, dan memiliki fungsi yang cukup lengkap layaknya manusia. Sistem tersebut dibangun dengan kompetensi yang beragam dan terhubung dengan berbagai domain. Dengan begitu, kemampuan AI dapat mereplikasi kemampuan multifungsi dari manusia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.